yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Pondok. Marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Yeni Budiati SPD sebagai guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Temanggung. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara diseminasi ini. Untuk susunan acaranya, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SD Negeri Modono, yang ketiga acara inti yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Yeni Budiati, yang keempat penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua kepada Bapak Kepala SD Negeri Modono, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh rekan kita Ibu Yeni Budiati SPD sebagai rangkaian kegiatan CPB angkatan 11 Kabupaten Temanggung. Selawat serta salam kebaikan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sapaannya. Sebagai kepala sekolah di sini saya merasa bangga dan memberikan semangat dan dukungan yang besar kepada Ibu Yeni Budiati yang telah ikut serta dalam pelaksanaan CPB angkatan 11 Kabupaten Temanggung. Semoga dengan kegiatan sebagai guru penggerak ini memberikan motivasi sebagai pengembangan kualitas pembelajaran dan kualitas mutu di sekolah, terutama di dunia pendidikan saat ini. Karena saat ini kita sudah mulai masuki era baru, di mana tahun 10 tahun depan Indonesia akan mengalami masa transformasi ke dunia emas, masa emas, masa kemasan, di mana kita harus menyiapkan strategi kita yang lebih kreatif, lebih cakap, dan mampu menguasai berbagai bidang terutama kemajuan digitalisasi yang sekarang sudah merambah di semua sektor, terutama di dunia pendidikan sudah mengikutinya. Kita harus selalu berevolusi dengan perkembangan masa zaman. Nah, selain itu dengan kegiatan ini semoga bisa menginspirasi dan memberikan seperti tergerak kepada guru-guru yang lain untuk mengikuti jejak Bu Yeni sehingga pembelajaran kali ini kedepannya bisa lebih maju, lebih bervariasi dan lebih menghamba kepada peserta didik sehingga peserta didik minat dan bakatnya lebih tereksplorasi dan lebih dapat mengembangkan dirinya dengan sejalan dengan baik. Nah, kurang lebihnya cukup sekian. Semoga kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan nanti bisa mengilhami dan bisa memberi inspirasi pada kita semua sehingga kita mendapatkan ilmu yang lebih baik untuk dunia kerja kita. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Kepala SD Negeri Modono. Selanjutnya memasuki acara yang kita yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni Budiati SPD selaku guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Temanggung. Kepada Ibu Yeni Budiati kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kepala Sekolah SD Negeri Pondok yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Pondok yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan hari ini, di ruang ini kita bisa berkumpul di sini dalam serangkaian kegiatan saya, yaitu diseminasi budaya positif dalam kegiatan CGP saya angkatan 11. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya Bapak Ibu Guru semua. Bapak Ibu Guru di sini saya mau memaparkan presentasi diseminasi budaya positif. Sebelum kita memulai presentasinya, alangkah baiknya kita explain dulu ya Bapak Ibu sebentar. Coba untuk berdiri semua, berdiri. Nah, karena kurang mungkin Pak Kepala bisa disampaikan dulu. Ya Pak, terima kasih. Nah, untuk explain hari ini saya minta coba kalian pegang pundak teman kalian sebelah kanan semua. Ya, sudah. Kalau saya bilang 1, Bapak Ibu Guru pegang begini. Kemudian kalau saya bilang hujan rintik-rintik, ditepuk-tepuk begini pelan. Kalau saya bilang hujan deras, berarti agak keras ya, biar terasa. Nanti gantian. Ya, sekarang yang sebelah kanan dulu. 1 tempel, kemudian hujan titik-titik. Kerasa, hujan deras. Ya, sekarang kebalikannya. Ya, sekarang yang sebelah kiri. Nah, biar merasakan nanti bagaimana toh tadi saya ditepuk temannya yang sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. 1 sudah, hujan rintik-rintik, hujan deras, rintik-rintik. Ya, mungkin tadi SBD-nya sebentar untuk konsentrasi Bapak Ibu Guru. Nah, saya mulai lagi nih Bapak Ibu Guru. Di sini saya akan memaparkan yaitu diseminasi budaya positif oleh saya Yeni Budiarti, SD Negeri Mondorno, CGP angkatan 11 Kabupaten Temanggung. Ya, di sini saya mau memaparkan yaitu diseminasi budaya positif oleh saya sendiri Yeni Budiarti, SD Negeri Mondorno, CGP angkatan 11 Kabupaten Temanggung. Budaya positif di sini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, kemudian ada peraturan kelas. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal itu mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif ini perlu adanya disiplin positif. Nah, konsep disiplin positif dan motivasi. Makna dari disiplin positif yaitu menurut Dian Gorsen yaitu disiplin sesuatu yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Dua, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Tiga, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi di sini yaitu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini adalah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa sebagai memonitor murid. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yang ketiga tadi ada keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini keyakinan kelas mungkin Bapak dan Ibu guru sudah membuat dengan anak-anak ya, seperti kesepakatan kelas juga. Kemudian proses prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kemarin pas waktu kegiatan pembelajaran pertama kita membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjauan kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Yang selanjutnya, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua
Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Itu termasuk kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Yang keempat yaitu ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan, pilih bebas untuk memilih apa yang akan Bapak Ibu buat bersama murid-muridnya. Kemudian yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kita butuh untuk senang dan bahagia. Nggih mau mboten Bu Sri? Nggih, butuh senang dan bahagia. Kemudian setelah selain 5 dasar kebutuhan manusia, kita juga mempunyai 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu bisa sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebenarnya dalam kegiatan kita sehari-hari kita sudah menerapkan 5 ini, tapi kita belum tahu kita itu termasuk yang penghukum atau teman atau pemantau atau manajer. Setiap hari di sekolah ini selalu saja ada anak-anak yang berulang, seperti mungkin datang terlambat ke sekolah, waktu istirahat, sebelum istirahat sudah istirahat, gitu. Dari itu kita akan sebagai penghukum di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Gitu. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya, nada suaranya tinggi, gitu. Bahasa tubuh mata melotot, kemudian jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Nah, hasilnya kalau seperti itu, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif, gitu. Seperti itu. Kemudian bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu mungkin kalau anak yang sudah tingkatan SMP atau SMA. Kalau yang SD mungkin dia akan marah, mencoret-coret buku atau meja. Secara tidak langsung mungkin seperti itu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Contohnya nadanya itu memelas, halus, sedih, kemudian bahasa tubuh anak itu merapat pada anak-anak yang lain. Kemudian hasilnya mungkin anak akan merasa bersalah. Itu yang merasa bersalah. Kemudian ada guru sebagai teman. Posisi pada ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu mengajak atau merayu. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nada suaranya biasanya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh kepada anak itu merapat kepada anak, maksudnya merangkul muridnya, mata dan tersenyum itu sebagai teman. Hasilnya mungkin yang didapat dari anak itu, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa tidak mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah gurunya tersebut.
selanjutnya sebagai pemantau. Posisi di sini sebagai pemantau itu berdasar pada peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nada suaranya datar, bahasa tubuh yang digunakan formal. Formal itu tidak mendekat kepada anak, orang rangkul atau biasa, datar saja. Kemudian hasilnya untuk murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Selanjutnya di sini ada sebagai manajer. Manajer di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada keduanya posisi tersebut bila diperlukan. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, melainkan kita hanya membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Biasanya nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat dengan murid. Hasilnya fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru juga. Bapak Ibu, kita saksikan video posisi pembuku. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kedua, Bapak Ibu sebagai pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau
Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Itu video yang kedua. Posisi Ada membuat dua masker video sama yang Bapak Ibu. berbicara dengan nada tenang. Sekarang posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Yang keempat sebagai polisi atau pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi di situ ada lima posisi kita sebagai guru. Itu tadi ada contoh-contohnya bagaimana kita sebagai penghukum, sebagai teman,
teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, dari sini kita jadi tahu kita itu seperti apa, kita bisa menerapkan di anak didik kita. Selain itu kita juga bisa menerapkan itu dari segitiga restitusi. Langkah-langkahnya, setiap anak itu kan mempunyai suatu masalah. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kepada anak didik. Menstabilkan identitas di sini tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu menstabilkan identitas agar anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 tadi dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya yang mereka inginkan. Di sini juga tadi sudah saya putarkan contoh posisi kita sebagai guru untuk menghadapi anak yang terlambat ke sekolah. Kemudian di sini juga ada satu lagi contoh pembelajaran praktek penerapan segitiga restitusi tadi yang sebagai validasi, kemudian ada yang meyakini keyakinannya. Ini sekarang kita simak videonya. yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kita simak videonya ya Bapak Ibu. Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa
praktekkan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyimpan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab lah ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat video tentang menstabilkan validasi tindakan yang salah dan keyakinan. Nah, dari ketiga itu kita bisa satu persatu kita belajar dari itu bagaimana sih kita menghadapi permasalahan yang ada di sekolahan. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, tadi 5 posisi kontrol guru itu apa saja? Monggo Pak Kepala. Seingatnya saja Pak, seingatnya monggo Pak. Penghukum, manajer, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, 5 ya? Dan 1 apa? Pembuat merasa bersalah ya? Iya Pak, terima kasih atas Jawabannya. Tadi juga ada untuk menstabilkan itu dari 5 itu kontrol sebagai guru, kita yang pertama harus menstabilkan tindakan, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Nah, itu serangkaian tindakan sebelum kita menangani anak yang bermasalah di sekolah. Berarti kita harus tahu posisi kita dulu itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu, dari serangkaian tadi, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Mungkin saya hanya bisa memberikan apa yang saya paparkan di sini, mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon untuk masukan dan kritik maupun tanggapan dari Bapak Ibu. Saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih untuk narasumbernya, sangat bermanfaat sekali ya Bapak Ibu untuk kita ya. Ternyata ada 5 ciri dari Bapak Ibu guru ketika ada anak yang mendapatkan masalah di sekolah atau tidak mentaati peraturan yang ada di sekolah. Terima kasih Bu Yeni Budiarti untuk informasi atau materi yang sangat bermanfaat sekali bagi kami. Ya, apakah ada tambahan dari Bapak Ibu? Tidak ada ya, sudah mengerti ya, kita sudah merasa jelas. Terima kasih kepada Bu Yeni. Mari kita memasuki acara yang keempat, penutup, yaitu tanggapan dulu. Tanggapan dari Bu Sri Mulyati untuk materinya bagaimana? Untuk materi.
atas materi dari Ibu Yeni Budiarti yang sangat menginspirasi sekali, dan kita tahu ternyata ada bagian-bagian dari apa tadi sebagai penghukum, sebagai pemantau dan manajerial. Nah itu tadinya kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Terima kasih Bu Yeni. Ya, terima kasih untuk Bu Sri Mulyani. Selanjutnya kepada Bu Indah, silakan untuk tanggapannya dari pemateri Bu Yeni Budiarti. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Indah Nurbiningsih. Pada kesempatan ini terima kasih sekali Bu Yeni telah memberikan sesuatu yang lain daripada yang lain yang belum kami mengerti sebelumnya. Bahwasanya tadinya kita hanya tahunya peraturan kelas, peraturan sekolah, tata tertib, tetapi di kesempatan ini kita menjadi tahu adanya kesepakatan, adanya keyakinan, sehingga kita bisa mengantarkan anak didik kita nanti untuk menuju Indonesia emas seperti yang tadi disampaikan Bapak Kepala menjadi lebih baik. Maka terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tanggapannya untuk dari Bu Indah Nurbiningsih. Selanjutnya kita akan tutup acara diseminasi budaya musik hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara